Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatiha ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi al-Muqaddam Thani al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, thumma ila ruhi Sheikh Abu Bakar bin Salih wa akhihi Agil, thumma ila ruhi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sheikh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruhi صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن أسقاف، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد أسقاف، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، وإلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وتلامذتهم أجمعين، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا ليلة القدر مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى، على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita sampai di bab puasa, khususnya puasa Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas mengenai kelebihan puasa dan apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh seorang hamba ketika memasuki bulan Ramadan, seperti melakukan sholat tarawih, kemudian memperbanyak amal kebajikan dan amal baik, karena di dalam bulan suci Ramadan itu amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disebutkan annan nafilah fi Ramadan ya'dilu thawabuha thawabal faridah. Sesungguhnya amal perbuatan sunnah di bulan Ramadan itu kedudukannya setanding dengan amal ibadah fardu, wal faridah fihi bisab'ina faridah fi ghairihi, dan amal wajib, amal fardu yang dilakukan di bulan Ramadan dilipatkan sampai 70 kali lipat dibanding amal fardu, amal wajib di selain bulan Ramadan. Satu kali amal fardu, amal wajib dilakukan di bulan Ramadan
maka nilainya 70 kali lipat lebih besar daripada satu amal fardu yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Nah, kemudian di antara kelebihan bulan Ramadan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu memudahkan amal kebaikan, karena ada dua faktor mengapa hamba itu di bulan Ramadan lebih mudah melakukan amal soleh. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nafsu seorang hamba itu, hawa nafsu seorang hamba di bulan Ramadan itu akan tertekan, akan ditekan hawa nafsu seorang hamba, karena disebabkan puasa itu sendiri. Karena dia berpuasa menahan diri dari lapar dan dari haus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nafsunya itu terkekang dengan puasa, sehingga lebih mudah dia melakukan amal kebaikan. Yang kedua, karena melalui lisan Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu setan itu yang biasa menghalangi manusia dari perbuatan baik, di bulan Ramadan itu musaffadun la yastati'una al-fasad wa la yatamakkanuna anhu minhu. Di bulan Ramadan setan itu dipenjara di bulan Ramadan tadi, sehingga tidak bisa berbuat kerusakan lagi di muka bumi di saat bulan Ramadan itu, dan tidak memungkinkan baginya itu untuk mengganggu umat manusia. Oleh sebab itu, karena itulah ibadah amal baik itu menjadi mudah dilakukan di bulan Ramadan. Tetapi beliau mengingatkan, barang siapa yang di bulan Ramadan itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi dirinya melakukan amal baik, dengan ditundukkannya, dilunakkannya hawa nafsu dan dipenjaranya setan-setan, tetapi dia masih juga tidak bisa melakukan amal baik, masih juga dia malas melakukan amal baik, padahal sudah tidak ada halangan lagi bagi dirinya untuk melakukan amal baik, namun dia tetap malas melakukan amal baik, berarti itu jauh di lubuk hatinya memang dia itu termasuk orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sampai mengatakan di dalam kitab ini, wala min duniha hajizun illa man ghalaba alaihi syaga. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu tidak ada orang di bulan Ramadan, setelah Allah penjara setan, setelah ditundukkan nafsunya melalui lapar dan haus, tidak ada lagi orang yang malas berbuat kebaikan di bulan Ramadan, kecuali hanya mereka yang memang tanda-tanda celaka telah menguasai hidup mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena memang mereka ini dikuasai oleh tanda-tanda orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wastaula alaihil khudlan, dan mereka ini dikuasai oleh kesesatan di dalam hidupnya, sehingga halangan itu dihilangkan oleh Allah. Mereka juga tetap masih belum bergerak melakukan amal kebaikan. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanda-tanda orang yang celaka di dunia ini dan tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ridhonya kepada kita di dunia ini, lahir batin, dan di akhirat nanti. Begitu juga keluarga kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diantara kelebihan-kelebihan Ramadan yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan seperti halnya jika amal baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad,
fa innal ma'asi fil awqatil fadilah yakunu ithmuha 'aziman wa wizruha katsiran. Begitu pula perbuatan maksiat di waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya juga bisa berlipat-lipat melebihi dosa-dosa di selain waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadhira kasratis thawab 'alal a'malis salihah al-waqi'ah fil awqatil fadilah, sebagai lawan kata dari lawan kondisi dari kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana di waktu yang diutamakan oleh Allah seharusnya dia menggunakan kesempatan tadi untuk mengejar ketinggalannya di masa lalu, sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan dia berada di waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kufur terhadap kenikmatan Allah tersebut, tetap melakukan keburukan, maka keburukan itu akan berlipat ganda juga karena dia lakukan di waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga jika kita berada di tempat-tempat. Jadi ada waktu-waktu yang diberi keistimewaan oleh Allah, yang jika kita lakukan maka kita akan mendapat kelebihan selain di waktu-waktu yang lain. Di antaranya waktu sepertiga malam, itu waktu-waktu utama. Bulan Ramadan itu waktu-waktu yang utama, dan di beberapa waktu yang lain. Nah, tetapi di waktu-waktu yang utama itu yang Allah melipat gandakan kebaikan. Namun kita kalau seorang hamba melakukan keburukan, maka keburukannya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di tempat-tempat yang utama. Di tempat-tempat yang utama. Seperti umpamanya orang yang berada di Mekah, sholat yang dilakukan di Mekah ratusan kali lipat berbeda dari sholat yang dilakukan di selain kota Mekah. Tapi jangan lupa, keburukan yang dilakukan di kota Mekah, begitu juga di kota Madinah, maka akan berlipat-lipat melebihi dosanya akan berlipat-lipat juga melebihi keburukan dan dosa yang dilakukan di selain kota Mekah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hamba yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kedudukan. Yang diberi keistimewaan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia berbuat baik, dia akan mengalami lipat ganda lebih daripada orang yang kedudukannya di bawahnya. Salah satu contohnya wanita-wanita Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Hai wanita-wanita Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ada yang mengatakan yang dimaksud wanita-wanita Nabi di dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Begitu pula putri-putri Rasulullah SAW, ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengkiaskan begitu pula keturunan dari putri-putri Nabi Muhammad SAW. Mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti manusia-manusia yang lain, hamba-hamba yang lain. Tapi Allah mengingatkan, kalau kalian berbuat baik, apa kelebihannya? Karena mereka ini punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad dan hubungan kedekatan sebagai istri Nabi, sebagai putri Nabi, sebagai keturunan Nabi, punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan di dalam ayat, wahai wanita-wanita Nabi, kalau kalian berbuat baik, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada kalian 2 kali lipat melebihi wanita-wanita selain kalian. Tetapi Allah juga mengingatkan, kalau kalian berbuat dosa, dosa kalian juga 2 kali lipat melebihi dosa yang dilakukan wanita-wanita selain kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil. Kalau dia mau jadi baik, baiknya lebih cepat dari orang lain. Tapi kalau dia melalaikan kesempatan tadi,
maka dia menjadi seburuk-buruknya wanita. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan kenikmatan kepada hambanya, di balik kenikmatan tadi ada tuntutan. Semakin besar kenikmatan itu, semakin besar tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, seperti yang disebutkan di dalam ayat kalla la ilma al-yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari perhitungan itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 'anin na'im, atas segala nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Semua fasilitas yang diberikan Allah kepada diri kita akan ditanya, termasuk fasilitas kemudahan, fasilitas kesempatan. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Ada tuntutannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Ada tuntutannya. Jangan sampai kita diberi kesempatan mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam, mengenal hidayah, jalan yang benar, kemudian kita melalaikan. Itu sebabnya orang yang bodoh itu kembali kepada Allah, bodoh, tidak menyembah Allah karena kebodohannya, sesat karena kebodohannya. Nanti kalau dia mati, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih pedih lagi siksanya adalah orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jalan yang benar, cuma dia memilih jalan yang salah. Dia sudah tahu ini jalan yang benar, tapi dia memilih mengikuti egonya, melakukan jalan yang buruk. Orang yang mendapat ilmu ini mendapat kesempatan untuk jadi baik. Kalau yang bodoh ini tidak punya kesempatan, tapi dia tidak mau mencari, makanya dia mendapat siksa juga. Tapi orang yang diberi ilmu oleh Allah ini diberi kesempatan oleh Allah untuk cepat jadi baik, cuma dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga siksanya nanti di atas orang yang bodoh. Imam Ghazali mengatakan, celaka orang yang bodoh dan 1000 kali celaka bagi orang yang diberi pengetahuan tapi dia tidak mengamalkan pengetahuannya. 1000 kali celaka setiap kesempatan. Begitu juga kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dengan kedekatan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kalau kedekatan tadi menjadikan kita taat, kemudian menjadikan kita mengamalkan ucapan-ucapannya, kemudian menjadikan kita tambah mendekat, merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita dengan hamba yang soleh tadi akan mendatangkan manfaat. Tapi sebaliknya, kalau pertemuan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh itu pertemuan yang menjadikan kita membangkang ucapan-ucapannya, naudzubillah min dzalik, maka pertemuan tadi menjadi bencana bagi orang yang membangkang, bencana yang turun lebih besar berlipat-lipat daripada orang yang tidak pernah bertemu dengan hamba yang soleh dalam keadaan sesat. Nah, itu sebabnya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ketika dipuji oleh seseorang karena dia pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia marah besar atas pujian tadi karena dia merasa ketakutan atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya melalui pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menjadikan dia ketakutan, takut kalau dia diberi kesempatan berjumpa dengan Nabi tapi mengakhiri umurnya dalam keadaan tidak beriman, sehingga nanti siksanya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik.
Itu sebabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab yang lain dia mengatakan kenikmatan yang sebenarnya adalah suatu pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri seorang hamba dan menjadikan hamba itu bersyukur kepada Allah. Kenikmatan tadi tidak melalaikan dia dari sang pemberi. Nah, itulah kenikmatan, hakikat nikmat yang sebenarnya. Sedangkan pemberian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, namun menjadikan hamba itu lalai kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu berbentuk pemberian, tapi pada hakikatnya itu adalah siksa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. DP-nya siksa, naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita tergolong orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan. Wala in kafartum, tapi jika kalian itu kufur, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Makanya di dalam ayat yang lain ada hamba yang dilimpahi pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuan limpahan pemberian tadi hanya karena Allah ingin menjadikan siksanya itu lebih pedih nanti di neraka. Mengapa demikian? Sebab hamba itu betul-betul tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihujani pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengembalikannya dengan maksiat demi maksiat, dosa demi dosa yang tidak ada hentinya, kekufuran demi kekufuran yang tidak ada hentinya, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa numli lahum liyazdadu ithma. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tuang kepada mereka itu pemberian demi pemberian, agar nanti ketika berjumpa denganku, tanggung jawab mereka itu lebih besar lagi, dosanya lebih besar lagi, pertanggungjawabannya di hadapanku nanti lebih berat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berprasangka baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Maka mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan yang sedikit tadi, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan mereka yang bersyukur atas kenikmatan Islam, bersyukur atas kenikmatan hidayah, bersyukur atas kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bersyukur atas kenikmatan ilmu, bersyukur atas kenikmatan amal, bersyukur atas kenikmatan bulan Ramadan, bersyukur atas kenikmatan kesehatan, bersyukur atas kenikmatan kehidupan, bersyukur atas kenikmatan kelapangan, bersyukur atas kenikmatan kemudahan, bersyukur atas kenikmatan masa muda, bersyukur atas kenikmatan hidup, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, saya agak panjang membahas masalah kenikmatan tadi, tapi ini sangat penting sekali supaya memotivasi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewat di dalam hidup kita, karena kadangkala kesempatan itu tidak datang dua kali. Makanya saya ingatkan di pertemuan yang lalu, Ramadan di tahun yang lalu. Sekarang ini sudah ada berapa juta orang yang
yang kehilangan kesempatan untuk bertemu Ramadan nanti 2 bulan lagi yang akan datang. Sudah ada berapa juta orang yang kehilangan kesempatan, terutama karena wabah ini. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan menjumpai bulan Ramadan yang telah mendahului kita, baik itu orang tua kita, atau saudara kita, atau paman kita, atau tante kita, atau saudara kita, atau sahabat kita, atau siapapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wafatnya mereka adalah hal yang terbaik di dalam hidup mereka dan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melapangkan kubur mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai penggalan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waqad warada, kemudian telah diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalamu kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, kana yajtahid. Nabi Muhammad SAW ini hidupnya dipenuhi dengan mujahadah. Nabi itu bukan orang pemalas. Nabi bukan orang yang suka menunda-nunda. Nabi itu jid wal ijtihad. Nabi itu orang yang giat dan orang yang terus berusaha dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW, dan dia bukan pemalas, bukan penunda-nunda kesempatan. Ini disebutkan karena Nabi Muhammad SAW yajtahid. Nabi itu selalu bermujahadah, dan orang yang bermujahadah Allah menjanjikan akan menunjukkan kepadanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami Allah pasti akan menunjukkan jalan-jalan bagi mereka menuju kepada kami. Kana yajtahidu, kana alaihi salatu wassalam yajtahid. Nabi Muhammad SAW itu berusaha, bersungguh-sungguh fi Ramadan, di bulan Ramadan, ma la yajtahid fi ghairihi, lebih daripada kesungguhan yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Jadi di selain bulan Ramadan, Nabi ini bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW kesungguhannya lebih di atas kesungguhan yang pernah dia lakukan di selain bulan Ramadan. Begitu harusnya kalau kita mau mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Mencontoh sunnah. Saya mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikuti sunnah mujahadah Rasulullah SAW. Mujahadahnya Nabi Muhammad SAW harus lebih meningkatkan kebaikan kita. Saya katakan kebaikan itu tidak terbatas pada sholat sunnah, tasbih, zikir, tidak terbatas hanya itu. Itu juga dilakukan. Tapi mujahadah yang dilakukan lebih bagi kita, lebih menundukkan nafsu kita, lebih menekan amarah kita, lebih menekan sifat sombong di dalam diri kita, lebih menekan. Itu kita lakukan, harus kita lakukan di bulan manapun, tapi di bulan Ramadan itu harus lebih kita pertegas, menekan syahwat kita, menekan riya yang ada di dalam tubuh kita, menekan mulut kita dari riba, menekan mulut kita dari dusta, menekan pandangan mata kita, lebih bermujahadah, bersungguh-sungguh menahan pandangan mata kita, menahan mulut kita dari hal-hal yang tidak baik,
Nah, itu mujahadah Nabi Muhammad SAW. Dan juga dia lebih memperbanyak tilawatul Quran, lebih dari selain bulan Ramadan. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir. Kalau kita mau mencontoh sunnah Nabi, contoh hal-hal yang seperti ini. Nah, itu sebabnya para salaf pendahulu kita jalan hidupnya sama seperti Rasulullah SAW, seperti yang saya ceritakan. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Dia ini mujahadahnya luar biasa. Disebutkan dia itu setiap harinya mengajar, setiap harinya membaca Al-Quran, setiap harinya zikir dengan jumlah ribuan zikirnya ini. Sampai ada yang menceritakan zikirnya setiap hari 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali Allah Allah, 25.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara munajatnya yang kita kenal, dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakinnana fika amal tuhyil idama ramah. Wahai Allah, aku tidak memiliki amal, tidak punya harapan lagi karena usahaku ini hancur, usahaku ini banyak celah, banyak lubang di mana-mana. Padahal itu ibadahnya luar biasa. Dia angkat tangan, ya Allah, aku tidak beramal banyak. Ini ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baik, amalnya banyak, tapi dia merasa tidak punya amal dan dirinya ini buruk di hadapan Allah. Ini ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Ciri-ciri orang yang jauh, amalnya sedikit, tapi dia ujub, sombong, riak. Ini ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Amalnya baru sedikit, tidak ada artinya dibanding nikmat yang dicurahkan Allah kepada dirinya. Amal yang sedikit itu dia sebut-sebut terus di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan ini loh. Saya sudah melakukan ini loh. Saya menuntut macam-macam dengan amal yang setitik. Dia membanggakan amalnya, bersandar kepada amalnya yang sedikit di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-ciri hamba yang jauh. Sedangkan hamba yang dekat, amalnya banyak, tapi dia tidak bersandar kepada amalnya. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, dia mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Lalu yang dia andalkan apa? Lakinnana fika amal. Tapi saya ini hanya punya harapan saya ini hanya kamu saja ya Allah. Kalau amal saya tidak berharap dari amal saya, padahal amalnya melimpah. Ya. Harapan saya untuk bisa selamat, bisa hidup bahagia, fika, hanya padamu saja ya Allah. Fika amal. Tuhyil idama ramah, sebab engkau wahai Allah, tulang yang sudah hancur menjadi serpihan, yang telah berserak, tulang-tulang yang telah hancur, itu pun mampu Kau maha kuasa untuk menyatukannya, menyatukan tulang yang telah hancur. Apalagi amal perbuatanku yang tidak pantas diterima, tapi karena engkau mampu menyatukan tulang-tulang yang telah hancur, maka engkau juga pasti mampu menambal amalku yang tidak pantas kau terima itu. Pasti kau mampu juga, kau maha kuasa untuk menambal tulang amal ibadahku yang penuh dengan lubang di sana sini itu. Nah, itu harapan dia. Dalam kisahnya disebutkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kalau mau masuk bulan Ramadan, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berbicara kepada anaknya, wahai anakku, siapa di antara kalian yang mau memberikan waktunya kepada aku? Ini pertanyaan yang mustahil. Tapi pertanyaan ini sebetulnya pelajaran bagi anak-anaknya dan pelajaran bagi kita semua ya. Kata beliau, siapa yang mau memberikan waktunya kepadaku? Aku mau beli. Siapa yang mau menjual waktu kepadaku? Kata anak-anaknya, siapa yang bisa menjual waktu wahai ayah? Kata dia,
Dan kenapa ayah bertanya seperti itu? Kata beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Zahid, sebab waktuku ini 24 jam selama seminggu, selama sebulan, selama setahun, itu sudah penuh dengan amal ibadah. Dia mengatakan ini bukan sombong, tapi harapan gitu ya, dan mendidik. Sudah penuh dengan tugas-tugas ibadah, sehingga nanti mau masuk bulan Ramadan, aku tidak punya waktu lagi untuk menambah amal ibadahku hingga melebihi selain bulan Ramadan. Jadi siapa yang di antara kalian yang punya waktu, aku mau membeli waktu kalian. Jadi itu sebetulnya pelajaran bahwa jangan hilangkan kesempatan di bulan Ramadan. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Awal tadi dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan, melebihi mujahadah dan ibadahnya di selain bulan Ramadan. Kemudian dan Nabi Muhammad SAW bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya fi ashril awakhir minhu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi usaha kesungguhannya ibadahnya di hari-hari selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Nabi masuk bulan Ramadan, start bulan Ramadan, mulai bulan Ramadan, Nabi ini sudah meningkatkan kesungguhannya, meningkatkan ibadahnya, sampai kemudian masuk ke 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah dan kesungguhannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Berapa banyak di antara kita masuk bulan Ramadan tidak ada peningkatan ibadah sama sekali. Masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukannya meningkat, malah menurun. Malah menurun. Tarawihnya dilakukan di awal-awal saja, 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukannya tambah meningkatkan ibadah, tapi justru lemah dia dalam beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan semangat dan motivasi bagi kita untuk selalu meningkat dalam beribadah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, qultu, kata beliau, mengapa Nabi Muhammad SAW lebih meningkatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Wadzalika li fadlil ashril awakhir ala ghairiha minasyahri. Nabi lebih meningkatkan ibadahnya lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu lebih di atas hari-hari selain di 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan. Waqad amara alaihi salatu wassalam bi iltimasi lailatul qadri fiha. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya di masa itu untuk memerintahkan seluruh umatnya untuk mencari atau menghadang Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi memerintahkan umatnya untuk menghadang Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Qala al-ulama rahimahumullah, para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan wahya fil autar minha arja. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih dipastikan lagi di malam-malam ganjil, kata para ulama. Lebih dipastikan lagi di malam-malam ganjil Lailatul Qadar itu turun. Jadi kalau ada kata-kata arja, lebih diharapkan di malam-malam ganjil, berarti Lailatul Qadar itu mungkin turun di malam genap.
Lailatul Qadar itu mungkin atau tidak turun di malam-malam genap? Mungkin. Tetapi lebih sering turun di malam-malam ganjil. Bahkan kata ulama, Lailatul Qadar itu mungkin turun bahkan di sebelum 10 hari terakhir. Tapi lebih sering turun di 10 hari terakhir. Bahkan seorang ulama ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu mungkin terjadi di awal Ramadan. Kalau di awal Ramadan, di awal malam bulan Ramadan, berarti belum ada yang puasa. Kalau awal malam bulan Ramadan, awal tarawih, berarti kan mulai puasanya masih besok. Itu Lailatul Qadar itu boleh jadi turun di malam pertama. Boleh jadi turun di malam pertama. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW? Faltamisuha fil ashril awakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nabi pernah mengatakan demikian, cari di 10 hari terakhir. Ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud cari di 10 hari terakhir itu karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan Lailatul Qadar itu lebih sering turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan lebih sering lagi turun di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Bil jumlah fayambaghi lil mu'min al-fatin ay yakuna fi kulli laylah min layali Ramadan musta'iddan di Lailatul Qadri wa mustayqidan laha. Kesimpulannya, karena Lailatul Qadar itu mungkin terjadi di 10 hari terakhir dan lebih sering terjadi di malam-malam ganjilnya dan juga mungkin terjadi di sebelum 10 hari terakhir, maka hendaklah orang beriman yang cerdas, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah dia itu menjadikan malam-malamnya di bulan Ramadan itu, menjalani setiap malamnya di bulan Ramadan itu musta'iddan, dalam kondisi selalu bersiap-siap lilailatil qadri, menghadang malam al-qadar, wa mustayqidan laha, dan selalu dalam keadaan terjaga. Makanya kita dapati di beberapa tempat, di beberapa wilayah, mereka itu orang-orang soleh di malam-malam bulan Ramadan mereka tidak pernah tidur. Tidak ada yang tidur. Tapi tidak tidur itu diisi waktunya dengan ibadah. Bukan tidak tidur di malam-malam Ramadan mengisi waktunya dengan ngobrol yang tidak ada manfaatnya, bercanda yang tidak ada manfaatnya, atau menonton televisi, menonton media sosial yang tidak ada manfaatnya, atau lebih parah lagi berjaga di malam hari, naudzubillah, digunakan untuk perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, mereka berjaga di setiap malam di bulan Ramadan itu dari awal pertama sampai akhirnya, karena mereka mau menghadang Lailatul Qadri wa mustayqidan laha wa mudawaman 'alal 'amali salih, dan di setiap malam itu mereka terus-menerus melanggengkan amal soleh. Mereka mengisi waktunya dari mulai buka, setelah buka puasa, sampai adzan isya, sampai sholat tarawih, sampai selesai sholat tarawih. Ada jadwal yang mereka jalani sampai terbitnya matahari, sampai isyraq. Setelah isyraq melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha, kemudian mereka baru istirahat. Sebelum duhur mereka sudah bangkit lagi. Dan begitu seterusnya di malam-malam bulan Ramadan. Kalau kita berhasil melakukan yang seperti ini, ya pasti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena termasuk orang-orang yang memanfaatkannya. Fa'innal maksud, tujuan dari semua itu, mereka terjaga di malam-malam bulan Ramadan itu, alladzi alaihil mu'awwal, tujuan yang
dipastikan oleh mereka atas perbuatan mereka itu anta'ti alaihi lailatul qadri wa huwa mustaghriqun bil amali salih dzakiran lillahi ta'ala ghaira ghafilin wala sahin wala lahin. Yang mereka tuju adalah agar nanti jika turun Lailatul Qadar itu, turunnya Lailatul Qadar di tempatnya di malam itu, mereka dalam keadaan menyibukkan diri dengan amal soleh, berzikir menyebut nama Allah, dan tidak lalai, tidak lupa, tidak berbuat yang sia-sia. Wa sawa'un ba'da dzalika ra'a Lailatul Qadri aw lam yaraha. Orang yang melakukan yang seperti ini, buat mereka sama jika mereka itu melihat Lailatul Qadri, karena ada sebagian orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat turunnya Lailatul Qadri, melihat dia turunnya Lailatul Qadar itu. Tapi sebagian besar tidak diberi kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, orang yang mengisi malam-malam Ramadannya dengan ibadah dalam keadaan terjaga, baik dia diberi kesempatan melihat Lailatul Qadar itu, atau tidak diberi kesempatan melihatnya, tapi dia dalam keadaan terjaga, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan zikir, fa innal amil fiha bi ta'atillah yakunu amaluhu fiha khairan min amalihi fi alf syahr alima biha aw lam ya'lam. Maka orang yang beramal baik bertepatan dengan Lailatul Qadar waktu turun, amal orang tersebut 1000 kali lebih baik, khairun min alfi syahr, 1000 bulan lebih baik daripada amalnya orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar. Amal biasa maksudnya. Kalau dia beribadah di malam itu pas Lailatul Qadar, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, dan ibadah yang diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia mengetahui malam itu malam Al-Qadar atau tidak mengetahui, baik dia melihat Lailatul Qadar atau tidak melihat Lailatul Qadar, dia tetap dapat malam Al-Qadar itu. Jadi kebanyakan orang hanya bertanya-tanya saja, malam ini sepertinya malam Al-Qadar, malam ini malam Al-Qadar ya, kapan malam Al-Qadar? Ya, semua orang mungkin punya asumsi masing-masing. Sepertinya malam Al-Qadar di malam ini, atau di malam ke-23, atau di malam ke-27, atau di malam ke-29, atau di malam 19, di malam 21 umpamanya. Tapi berapa banyak di antara manusia yang hanya penasaran saja, tapi tidak mengisi waktunya dengan kebaikan. Lebih baik kita tidak usah membahas kapan malam Al-Qadar itu, kita isi semua malam-malam Ramadan itu dengan jadwal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus kita tahu kapan malam Al-Qadar itu. Kalau kita mengisinya dengan sesuatu yang positif, malam Al-Qadar itu pasti turun di salah satu di antara 30 malam atau 29 malam di bulan Ramadan itu. Kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, maka kita pasti termasuk orang yang mendapat malam Al-Qadar itu. Nah, ini subhanallah, ini penjelasan yang luar biasa dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa innama qulna innahu yanbaghi an yatanabbah li lailatul qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadha ash-shahr li kathrati ma waqa'a bainal ulama min al-khilaf fi ta'yiniha wa annaha ayyul lailah hiya. Nah, beliau sendiri mengatakan, mengapa kami menganjurkan agar setiap orang itu seharusnya waspada terhadap setiap malam-malam di bulan Ramadan. Karena kata beliau, dan bersiap-siap setiap malam bulan Ramadan itu melakukan ibadah terus. Mengapa? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena
banyaknya pendapat ulama sendiri berbeda-beda, perbedaan pendapat ulama tentang tepatnya kapan malam Al-Qadar itu. Ulama fulan mengatakan jatuh di malam ini, ulama fulan mengatakan jatuh di malam yang lainnya. Karena terlalu banyak perbedaan di antara ulama mengenai kapan tepatnya malam Al-Qadar itu, hatta qala ba'duhum mubhamah, sampai sebagian yang lain mengatakan malam Al-Qadar itu tidak ada yang tahu kapan. Mubhamah, disamarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'i layali syahr, di seluruh malam-malam di bulan Ramadan itu. Wa qala ba'duhum innaha mutanajjilatun fi layalihi, dan sebagian yang lain mengatakan malam Al-Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam Al-Qadar itu. Ada yang di malam sekian, di daerah ini di malam sekian, ada yang mengatakan di tahun ini malam sekian, di tahun berikutnya malam yang lain lagi, berpindah-pindah malam Al-Qadar. Walaisat lailah bi'ainiha, dan dia itu tidak tetap di satu malam, tapi berpindah-pindah seperti yang saya jelaskan di awal. Karena banyaknya pendapat para ulama dan sebagian mengatakan malam Al-Qadar itu pindah-pindah setiap tahunnya, maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, tidak ada jalan lain kecuali ya sudah kita menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan tadi untuk kegiatan positif. Nah, sebelum kita masuk bulan Ramadan masih ada kesempatan bagi kita mengatur jadwal di setiap malam-malam dan di setiap harinya, bukan cuma malam saja. Nah, kapan waktu istirahat, waktu malam kita gunakan untuk ibadah, termasuk membaca kitab yang baik, kitab yang bisa menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, semacam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah atau kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan Al-Quranul Karim di setiap malam dan harinya di bulan Ramadan, karena pahala setiap hurufnya akan melebihi pahala di selain bulan-bulan Ramadan. Plus di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran itu diturunkan. Nah, masih ada kesempatan bagi kita untuk membuat jadwal. Saya sampaikan di awal pertemuan yang lalu, persiapan bulan Ramadan itu bukan persiapan makanan. Banyak orang kalau mau menyambut bulan Ramadan sudah bingung jadwal makanan yang dia buat. Makanan buka dan makanan sahur di malam pertama, di malam kedua, malam ketiga dia diskusi satu keluarga mengenai makanan buka puasa dan makanan sahur. Tapi di mana keluarga yang diskusi mengenai jadwal ibadah dan jadwal pelajaran bermanfaat yang harusnya dia siapkan. Atau bahkan sebagian yang lain lebih parah lagi, sudah mencatat jadwal film, jadwal sinetron, jadwal hal-hal yang tidak bermanfaat nanti di bulan Ramadan. Itu termasuk gangguan, itu ya, termasuk gangguan ujian bagi orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya di dalam amal kebaikan sehari-hari. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita ini kelak menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.